Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah atas segala nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di tempat ini, di tempat yang penuh dengan kemuliaan dan keberkahan, di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mempelajari warisan yang telah diwariskan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Salah satu dari warisan yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya manakala kalian berpegang teguh dengan warisan tersebut, yaitu kitabullah wa sunnati rasulih, Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan khusus di pertemuan kita ini insyaallah taala kembali kepada ayat-ayat yang terdapat di dalam juz amma, dan secara khusus adalah apa yang terdapat di dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu surah yang ke-83 di dalam urutan Mushaf Al-Quran. Dan alhamdulillah pertemuan sebelumnya itu kita sudah menyelesaikan sampai ayat yang ke-6. Dan kita akan masuk di ayat yang ke-7 dan setelahnya. Dan di sini siyaqnya masih terkait dengan al-mutaffif di awal ayat, yaitu celaan, dan peringatan yang tegas dan keras dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Kalimat kalla sering kita dapati di dalam Al-Quran. Cukup banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan kalau kalla itu terdapat di dalam Al-Quran, maka punya beberapa makna. Di antara maknanya adalah rad'un wa tanbih, bantahan dan peringatan. Dan juga maknanya adalah zajarun, celaan. Dan juga kadang maknanya adalah haqqan, tentu atau pasti. Meskipun kalau diterjemahkan biasanya para ulama menyebutkan laisal amru kama yazunnun, yaitu kalla, yaitu tidak seperti yang mereka sangka. Makanya disebutkan kalla. Dan di ayat ini sejumlah ulama menukil dari at-tabi'in Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala
bahwa kalla itu bermakna haqqan, tentu atau pasti. Di mana di sebelumnya Allah menyebutkan tentang al-mutaffif, yang perbuatan mereka menunjukkan bahwa mereka tidak meyakini akan datangnya hari kemudian. Kemudian Allah tegaskan di ayat yang ke-7 pasti, tentu. Dan kemudian Allah sebutkan dalam bentuk penegasan yang berikutnya, inna kitabal fujjar, sungguhnya kitab, tempat penulisan catatan amalan. Kemudian al-fujjar itu dari kata fujur. Dan fujur ini kalau diwazankan fajara yafjuru fujuran wa huwa fajir. Maknanya disebutkan oleh para ulama dengan beberapa makna. Ada yang memaknai fujur itu sebagai ma'ilun anil haqq, menyimpang dari kebenaran. Ada juga yang memaknai fujur itu sebagai al-fusuq wal isyan, kefasikan dan maksiat. Nah, tapi makna-makna tersebut berdekatan. Nah, kadang fujur diterjemahkan dengan kedurhakaan dalam bahasa kita. Nah, dan kadang sebuah perbuatan itu diberikan peringatan sekaligus disifati sebagai kedurhakaan, sebagai fujur. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa iyyakumul kadzib, fa innal kadziba yahdi ilal fujur." Jauhi yang namanya dusta, tinggalkan, sebab kedustaan itu membawa kepada al-fujur. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan Allah Subhanahu wa taala mensifati orang kafir sebagai salah satu dari bentuk kefajiran, sebagai salah satu kefujuran. Ulaika humul kafaratul fajarah. Masih di juz amma itu ayat. Mereka itulah yang kafaratul fajarah. Sama-sama pakai alif lam, menunjukkan sifatun wa mausufun. Orang kafir yang memiliki sifat fajir, durhaka. Naam. Baik. Dan fujur di sini, afwan fujar, ya. Kalimatnya di sini bukan fujur, tapi fujar. Fujar itu sigatul mubalaghah. Yang tahu bahasa Arab itu tahu sigatul mubalaghah. Sigatul mubalaghah bentuk kalimat yang bermakna sangat. Iya. Salah satu polanya itu fa'al. Seperti kalau disebutkan dalam Al-Qur'an, innallaha lagaffarun. Tidak disebutkan ghafur, meskipun di ayat lain disebutkan ghafur, tapi lagaffar maksudnya yang sangat-sangat mengampuni. Dia bermakna sangat. Atau Nabi SAW sebutkan kullu bani Adam khata', bukan khata' tapi khata'. Ya, itu maknanya sigatul mubalaghah, artinya sangat atau banyak, bukan cuma satu khata'nya, tapi banyak. Nah demikian pula dengan fujar. Iya, dia wazannya fa'al, sigatul mubalaghah. Maksudnya banyak melakukan kefasikan, banyak melakukan kekufuran. Itu. Dan kitabnya mereka, adapun tentang kitab ini disebutkan di ayat yang ke-9, yaitu kitabun markum. Nah, kitab mereka yang melakukan kekafiran, kefasikan, kemunafikan, di mana tempatnya? Di Sijjin. Sijjin ini para ulama tafsir itu juga berbeda. Ada yang memaknai Sijjin dia adalah sumur di neraka Jahannam. Itu Sijjin. Nah, sumur yang ada di neraka Jahannam. Dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Infitar.
Allah sebutkan wa innal fujjara lafi jahim. Ini ndak hafal juz amma. Nah, wa innal fujjara lafi jahim. Jahim salah satu dari nama neraka. Nah, ada yang memaknai sijjin itu tempat yang paling rendah di bawah bumi yang ketujuh. Di bawah lapisan bumi yang ketujuh. Iya. Ini bumi kita berapa lapis? 7. Langit 7. Semuanya 7. Iya. Bumi ini yang kita pijak, ini lapisan pertama kita ini. Nah, di bawah yang 7, nah itu dikatakan sijjin. Nah, dari kedua penafsiran para ulama tersebut tidak ada yang bertentangan, tapi saling melengkapi. Kenapa? Itu sijjin dari kata sajnun yang bermakna dhayiq. Dhayiq, tempat yang sangat sempit. Sementara kalau kita semakin ke bawah, itu kan semakin sempit. Dan neraka itu kalau digambarkan, itu digambarkan dengan adrakat, ke bawah, bukan ke atas. Sebab kalau surga itu digambarkan dengan darajat. Darajat maksudnya dari bawah ke atas. Kalau adrakat dari bawah ke bawah lagi. Begitu. Ini juga menunjukkan bahwasanya neraka itu berada di tempat yang paling bawah. Dan itu sudah tepat. Sebab fujar, iya, mereka yang melakukan kefajiran, kedurhakaan, itu tempatnya di neraka yang bawah. Dan menunjukkan bahwa al-mutaffif di atas, di ayat pertama yang dicela sampai ayat yang berikutnya, itu termasuk kefajiran, termasuk yang dicela. Nah, dan sekali lagi itu menunjukkan bahwa itu adalah dosa besar. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, khusus terkait masalah fujar yang banyak melakukan kedurhakaan, yang banyak melakukan kemaksiatan dan kefasikan, ini iya, bisa jadi dari kalangan kaum mukminin ada. Iya. Dan bisa jadi memang itu dari kalangan kaum kufar. Nah, dan seorang yang beriman, yang mau mengetahui stabilitas keimanannya yang benar dan baik, sejauh mana keimanannya ini betul-betul bisa mengevaluasi perbuatannya. Coba simak apa yang dituturkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Dan asal ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Innal mu'mina yara dzunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal." Seorang mukmin beriman, yara dzunubahu, dia melihat, mengintrospeksi dosa-dosanya. Iya. Ka'annahu qa'idun tahta jabal. Seolah-olah dia berada di bawah gunung, di kaki gunung, dan dosa-dosanya itulah gunung itu. Iya. Yang yakhafu ayyaka alaih. Dia sangat takut kalau gunung tersebut menimpanya. Itu kalau seorang mukmin. Iya. Kalau dia melakukan dosa, takut itu. Iya. Dan memang salafun salih dari kalangan sahabat, iya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, subhanallah, mereka kadang kalau melakukan dosa, subhanallah, takut. Iya. Jangankan tidak melaksanakan perintah, jangankan meninggalkan atau melakukan hal yang diharamkan, kadang meninggalkan perintah, iya, yang mungkin sebahagian orang menganggap itu sunnat, mereka sampai bersedih dengan kesedihan yang luar biasa.
sampai mereka mengadakan takziah. Ya. Kita kalau takziah kapan? Kalau ada yang meninggal. Nah memang tidak ada yang salah, betul sudah betul. Ada yang meninggal, takziah, betul. Tuntunan Nabi, tidak ada masalah. Iya. Cuma ini, iya, di kalangan salafus saleh, kadang mereka takziah bukan karena kematian. Seperti ketika dia kehilangan sholat berjamaah. Kehilangan sholat berjamaah. Dan kehilangan takbiratul ihramnya imam. Kehilangan shaf yang pertama. Iya, Sa'id ibn Musayyib rahimahullahu ta'ala, tabi. Iya. Itu selama 50 tahun, iya, tidaklah azan dikumandangkan melainkan beliau sudah di masjid. Dan selama 50 tahun beliau tidak pernah melihat punggung laki-laki. Paham maksudnya? Selalu di saf pertama. Kalau Anda melihat punggung, Anda di saf kedua atau berikutnya. Selama 50 tahun. Nah, ketika beliau kehilangan, beliau menangis. Lalu beliau pun meminta untuk ditakziahi, dihibur. Takziah itu menghibur, dikuatkan. Ya, kenapa jemaah sekalian? Itu musibah agama, ya. Musibah agama. Kita kehilangan keluarga, kehilangan sahabat, teman, musibah dunia. Iya, musibah dunia. Ya, kita kehilangan pekerjaan, kehilangan harta, kehilangan apa saja, musibah dunia. Tapi kalau musibah agama, subhanallah, tidak bisa kembali. Ya, makanya Nabi tidak pernah beliau meminta khusus dijauhkan dari musibah dunia. Tapi beliau meminta khusus supaya dijauhkan dari musibah agama. Wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah itu yang menimpa kami pada agama kami. Iya. Ketika antum malas melaksanakan ibadah, salat berjamaah sering bolong-bolong, tidak berakhlak kepada istri, anak-anak, tetangga, kawan, sahabat, itu musibah pada agama. Jangan disepelekan. Iya. Kalau kita perhatian dengan musibah pada dunia kita mesti jauh lebih perhatian dengan itu. Iya. Kita kadang tidak pernah perhatikan itu. Padahal jauh lebih dahsyat itu. Iya. Karena ketika meninggalkan perintah Allah biasa-biasa saja. Subhanallah. Ada yang tidak beres pada mereka. Nah, sahabat ridwanullahu anhum ajma'in ketika melakukan dosa itu seolah-olah gunung yang mau menimpanya, takut luar biasa. Lalu beliau mengatakan wa annal fajir, al-fajir kalimat dari fujar, ya. Adapun orang fajir, yara dhunubahu kadzubabin, dia melihat dosa-dosa yang dia lakukan, yang pernah dia lakukan itu bagaikan lalat. Lalat mala al-anfihi, lalat yang singgah di hidungnya. Fa fa'ala hakadha. Lalat itu singgah di hidungnya, dia cuma kibaskan. Paham maksudnya? Remeh itu dosa. Bagikan lalat yang singgah di hidung, dikasih begitu saja. Tidak ada penyesalan. Tidak ada muhasabah, tidak ada introspeksi, tidak ada evaluasi. Nah, padahal itu mengantarkan kepada kefajiran. Ini timbangan, balance. Kalau kita mau lihat apakah keimanan kita selama ini betul-betul memiliki pengaruh yang signifikan dalam kehidupan kita, utamanya dari sisi dosa. Nah, tatkala kita sakit, prihatin, selalu mengevaluasi. Subhanallah, keimanan kita betul-betul memiliki efek yang baik. Tapi kalau keimanan tersebut tidak membuat kita sering evaluasi, tidak membuat kita sering introspeksi pada diri kita, pertanyakan keimanan tersebut. Jangan sampai kita mengaku mukmin tapi ada bentuk-bentuk kefajiran dalam diri kita.
Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kenapa saya ingatkan itu? Sebab mereka yang fujar banyak melakukan kefajiran, itu diancam di ayat ini. Yang catatannya mereka itu, yang mereka akan kembali kemana? Ke neraka. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, wa ma adraka ma sijjin. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan sijjin? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan sijjin? Pertanyaan demikian juga banyak terdapat dalam Al-Quran. Dan pertanyaan yang diulang seperti itu, dia kadang bermakna litta'zim, untuk mengagungkan sesuatu. Bahwa sesuatu itu jangan kalian sepelekan, jangan kalian pandang enteng, jangan kalian remehkan. Bukan cuma sekedar kita tahu bahwa nanti mereka yang pendosa itu di bawah langit, di bawah bumi yang ketujuh, jangan. Tapi itu sesuatu yang Allah agungkan. Nah, dan pengagungan Allah dalam bentuk istifham, pertanyaan seperti ini, kadang pengagungan untuk sesuatu yang tinggi, dan kadang itu bentuknya atau maknanya celaan untuk yang sesuatu yang rendah. Kalau sesuatu yang tinggi, Allah sebutkan di ayat-ayat berikutnya, inna kitabal abrar lafi illiyin, tinggi. Tapi ini inna kitabal fujjar lafi sijjin, di bawah, hina, rendah. Kitabun markum, ini tafsir dari inna kitab. Naam, kitabun markum. Naam. Dan kitabun markum, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kitabu hadhihi la ta'udu ala sijjin. Naam, wa innama ta'udu ala kitab fi qawlihi inna kitabal fujjar. Naam, ay maktubun la yazadu fihi wa la yanqus wa la yubdil wa la yughayyir. Itu kitab yang menulis catatan amalan dan perbuatan mereka yang pendosa. Kata beliau, maktubun la yazadu fihi wa la yanqus. Semua yang dia lakukan tertulis dengan rapi. Semua tanpa kecuali. La yazid wa la yanqus. Dia tidak dizalimi, tidak ada yang ditambahkan dan tidak ada juga yang dikurangi. Apa yang dia lakukan itu semua yang ditulis. Saya yang pekan lalu ingatkan bahwa catatan amalan kita khususnya terkait masalah dosa, kita mohon ampun kepada Allah, niscaya Allah ampuni. Iya kan? Tapi apakah catatannya dihapus? Enggak dihapus. Makanya seharusnya kita berpikir kalau mau melakukan dosa. Kalau mau diibaratkan dengan CCTV, rakib dan atid tidak pernah suak baterainya. Beda dengan CCTV yang biasa kita pasang. Mati lampu, koslet, tidak jalan CCTV. Tidak ada yang terekam. Hadisnya bermasalah, tidak ada yang terekam. Perangkatnya bermasalah, tidak ada yang terekam. Tapi rakib dan atid tidak pernah lalai. Mulai sejak kita balik. Mulai sejak kita balik. Adapun sebelum balik memang belum ada kena hukum. Belum ada yang kena hukum. Naam. Anak-anak kita diperintahkan untuk sholat pada usia 7 sampai 10 tahun, padahal mereka belum balik. 7 sampai 10 itu belum balik. Itu usia mumayyiz namanya. Itu bentuknya adalah tadrib, latihan. Sebab kalau mereka di usia seperti itu tidak ada latihannya, itu sulit nanti ketika mereka balik, sebab tidak menjadi kebiasaan. Nah tatkala masuk usia balik, mulai dicatat. Mulai dicatat. Makanya kadang saya ingatkan anak-anak, khususnya siswa yang baru masuk SMA,
itu saya ingatkan, ingat kalian sudah masuk usia balik. Jangan nodai catatan amalanmu itu dengan dosa pertama kali. Ketika kalian mumayyiz, memang tidak dicatat dosa, belum. Tapi ketika masuk balik, subhanallah, dicatat itu. Jangan nodai dengan dosa. Nah, dan termasuk yang sudah lama balik, ya, sudah terlalu lama balik seperti kita, ya, jangan juga itu. Jangan cuma kita ingatkan mereka yang mau balik, tapi kita yang sudah terlalu lama balik ini, ya, jangan sampai lupa diri, ya, bahwa kita pun tercatat dengan baik. Nah, Allah tidak menzalimi mereka sedikit pun. Apa yang ada, apa yang mereka lakukan, baik bentuknya ucapan ataupun perbuatan, tertulis dengan rapi. Adapun niatan itu tidak akan tercatat kecuali kalau dia, ya, melampiaskannya dalam bentuk ucapan dan tindakan. Itu niatan. Jadi kalau niatan dalam diri kita mau melakukan kejahatan, mau melakukan dosa, sepanjang masih ada dalam hati, belum sampai dalam bentuk ucapan dan perbuatan, itu belum ditulis. Itu belum ditulis. Nah, tapi kalau sudah sampai kepada tingkatan ucapan, tindakan, perbuatan, tertulis. Tidak ada yang lepas. Nah, wala yubaddil wala yughayyir. Tidak dirubah dan tidak diganti. Iya. Catatannya tetap. Iya. Yang ada bertambah. Iya. Nah, dan para ulama menjelaskan di Sijjin itu bukan catatan amalan mereka yang kafir, munafik, fasik saja, bukan. Iya. Tapi di sana juga rohnya mereka yang kafir, yang durjana. Iya. Ingat hadis yang pernah kita sebutkan, iya, hadis yang panjang tatkala Nabi SAW menggambarkan, iya, proses ditariknya nyawa manusia. Iya. Ketika yang ditarik itu orang kafir, iya, maka roh nyawa tersebut berbau busuk. Langit tidak mau terima, bumi tidak mau terima. Makanya dibawa ke bawah sekali, di Sijjin. Di situ tempatnya mereka. Nah, dan dibedakan jemaah sekalian, iya, kalimat-kalimat dalam istilah fajir, fasik, munafik, kafir. Itu terminologinya agak berbeda. Fasik ini bisa dialami mukmin atau bukan mukmin. Kalau mukmin yang fasik, mungkin dia beriman, tapi di samping keimanannya banyak juga melakukan dosa. Itu fasik. Iya. Naam. Dan kalau dosanya sampai kepada tingkatan kufur, iya, maka kita katakan perbuatannya kafir. Dia melakukan perbuatan kafir. Nah, adapun manusianya itu masih ada rinciannya kalau mau dihukumi sebagai kafir. Nah, tapi paling jauh dikatakan, iya, dia mukmin fasik. Iya, ada yang rajin sholat, iya, naam, tidak pernah kehilangan sholat 5 waktu, puasa Senin Kamis, iya, tapi ucapannya sering menyakiti, dia fasik itu. Ya, kenapa? Dia masih beriman. Iya, dia masih beriman kepada Allah. Iya, tidak bisa dikatakan kafir, dia fasik. Nah, baik, dibedakan itu ya. Iya. Dan jangan lisan-lisan kita mudah mentafsik, mentabdi dan mentakfir. Jangan. Maksudnya apa? Jangan ketika kita melihat siapapun, saudara kita, teman, keluarga, dan siapapun dari kalangan kaum muslimin melakukan suatu tindakan, ucapan dan perbuatan, jangan langsung dikatakan dia ini kafir. Jangan langsung dikatakan dia ini ahlul bid'ah. Jangan langsung dikatakan dia fasik. Tapi ya, tegakkan dulu hujjah. Sampaikan dulu. Iya, bahwa apa yang Anda lakukan itu kefasikan. Iya.
Apa yang Anda lakukan itu kekufuran. Apa yang Anda lakukan itu tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu seorang muslim. Nah, wailu yawma idzil lil mukadzibin. Ini wailun sudah sering kita jelaskan. Ancaman, kecelakaan. Naam. Yauma idzin. Yauma idzin, pada hari itu. Dan pada hari itu mengacu kepada apa yang disebutkan sebelumnya, yaitu hari kiamat. Kecelakaan besar pada hari kiamat bagi siapa? Al-mukadzibin, pendusta. Ini salah satu karakter dan sifat yang cukup banyak dicela dalam Al-Quran. Dusta. Bahkan dalam surah Al-Mursalat di penghujung juz 29, di surah Al-Mursalat Allah sebutkan dan ulangi 10 kali. Wailul yawma idzil lil mukadzibin. 10 kali. Di surah Al-Mursalat. Nah, yang jelas akhlak dusta itu akhlak yang sangat dicela. Di dalam Al-Quran kadang dicela sebagai bentuk ketidakberimanan kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam suratul Nahl, innama yaftari al-kadhiba fa ulaika alladzina la yu'minuna billah, atau kama qala, mereka yang mengada-adakan kedustaan itu hakikatnya tidak beriman. Dan Allah menggambarkan bahwa orang yang berdusta itu adalah orang yang paling zalim dan bahkan bisa sampai kepada tingkatan kekufuran kalau dia berdusta atas nama Allah. Allah sebutkan dalam surah Al-Ankabut dan juga ada dalam surah Az-Zumar. Wa may yaftari 'ala Allahil kadhibah. Siapa yang mengada-adakan atas Allah al-kadhib, atau dalam surah Al-Ankabut, wa may yaftari 'ala wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ahu. Alaysa fi jahannam mathwal lil kafirin. Sungguhnya orang yang paling zalim. Mereka yang mengada-adakan kedustaan atas nama Allah. Naam. Dan kemudian mereka mendustakan apa yang sudah benar. Ketika datang kebenaran, mereka dustakan. Dan di dalam hadis-hadis nampak celaan Nabi SAW akan kedustaan. Nabi menggambarkan bahwa dusta itu akhlak orang munafik. Hadits ayatul munafiqi salas. Tanda orang munafik 3. Salah satunya idza hadatsa kadzaba. Ketika dia ngomong dia berdusta. Naam. Dan Nabi SAW menggambarkan siksaan mereka yang mengadakan kedustaan, dan kedustaan tersebut sampai tersebar ke penjuru dunia. Tentang ar-rajulu yaghdu min baitihi. Seorang yang di waktu pagi, laki-laki atau seseorang keluar dari rumahnya. Lalu dia menyebutkan kadzbatan, satu kedustaan. Tapi kadzbatan ini tablugul afaq, sampai kedustaan itu tersebar ke seluruh penjuru dunia. Ini Nabi gambarkan sebagaimana yang beliau alami ketika Isra Mi'raj. Kepalanya terbelah sampai ke dengkulnya, telinganya terbelah sampai ke dengkulnya, terbelah. Itu menunjukkan dosa besar. Nah, dan Nabi SAW juga menggambarkan mereka yang hanya sekedar bercanda tapi mengandung kedustaan diancam dengan 3 wailun. Wailun lilladzi yuhadditsu bi haditsin aw yuhadditsu bil hadithi liyudhika bihil qaum. Wailul lahu summa wailul lahu, dalam riwayat At-Tirmizi. Kecelakaan yang besar bagi yang yuhadditsu bil hadits, menceritakan sesuatu yang tujuannya apa? Liyudhika bihil qaum, supaya orang lain tertawa. Wailul lahu, kecelakaan besar untuk dia, summa wailul lahu, kemudian kecelakaan besar untuk dia. Tidak main-main. Nah, dan di sini jemaah sekalian, Allah sebutkan bahwa yang mendustakan di sini adalah alladzina yukadzibuna biyaumiddin. Mereka yang mendustakan hari kemudian.
Mereka mendustakan hari kemudian. Nah, dan mendustakan hari kemudian kadang datang dari lisan, kadang bentuknya ucapan, tidak percaya, tidak meyakini, membantah itu lisan, dan kadang bentuknya perbuatan, yaitu dia tetap melakukan perbuatan tersebut meskipun dia sudah tahu bahwa akan ada hari pembalasan. Bukankah surah ini di awalnya Al-Mutaffif, yang mereka diancam akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kadang kita meyakini, membaca, sudah tahu akan ada hari pembalasan, tapi perbuatan tidak menunjukkan hal tersebut. Tetap saja kezaliman, tetap saja bentuknya ketidakadilan. Itu kan perbuatannya tidak menunjukkan. Sebab kalau dia meyakini akan adanya hari pembalasan, maka perbuatannya dia akan berhenti daripada kezaliman tersebut. Atau kalau dia masih ada dalam kezaliman tersebut, dia segera berhenti dan bertobat kepada Allah. Itu bentuknya yakin. Nah, jam berapa Isa? Jam Isa. Iya. Nah, kemudian di ayat yang ke-12, ini tinggal 5 menit. Ya. Taib. Ayat yang ke-12 mungkin kita pending. Iya. Nah, siapa tahu sampai di sini ada yang ingin tanyakan, saya persilahkan. Taib. Kalau tidak ada, saya lanjutkan satu ayat lagi. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman setelah alladzina yukadzibuna biddin, yang diancam dengan wailun di ayat sebelumnya adalah mereka yang mendustakan akan adanya hari pembalasan. Dan mendustakan itu baik bentuknya dalam bentuk lisan, ucapan, ataupun dalam bentuk perbuatan. Kemudian Allah sebutkan karakteristik mereka orang yang mendustakan hari kemudian. Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin athim. Dan tidak ada yang mendustakan hari kemudian kecuali punya salah satu dari dua karakter ini. Karakter yang pertama, mu'tad. Apa artinya mu'tad? Kalau terjemahannya apa? Iya. Mu'tad itu tagha. Maksudnya i'tadda, melampaui batas. Adapun mu'tad terminologinya, mereka yang melampaui batasan yang telah Allah tetapkan. Allah tetapkan, keimanan itu begini. Ada yang melampaui itu sehingga sampai kepada derajat kekufuran. Allah tetapkan batasan, bahwasanya setiap hamba itu wajib melakukan ubudiyah, ibadah. Yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi dia melampaui batasan tersebut atau dia melanggar batasan tersebut, dia tidak beribadah. Allah menetapkan larangan, tapi dia malah melanggar itu. Ini orang yang mu'tad, melampaui batas. Nah, dan asim, apa itu asim? Dari kata ismun, dosa. Orang yang mendustakan hari kemudian, apakah dia adalah orang yang memang melampaui batas, ataupun memang dia pendosa? Nah, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Di antara bentuk mereka yang melampaui batas dan pendosa, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, di sini ayat-ayat maknanya ayat syariah. Sebab ayat-ayat Allah itu berapa? Ayat-ayat Allah itu dua. Ada disebut dengan ayat kauniyah. Ayat kauniyah yaitu ayat-ayat yang menunjukkan keberadaan, keagungan,
Allah Subhanahu wa taala. Semua yang di alam semesta ini itu ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan Allah itu ada. Kebesaran Allah, keagungan Allah, itu kauniyah namanya. Adapun ayat yang kedua itu ayat syariah, itu dalam Al-Qur'an. Nah, di sini ayat syariah, idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan ayat-ayat kami, iya, qal, apa kata dia? Asatir. Asatir itu jamak dari kata usturah. Nah, yaitu cerita, iya, atau dongeng. Iya, asalnya ustur, cerita yang tidak ada asalnya, tidak punya sumber rujukan yang pasti, persis seperti dongeng. Iya, itu ustur, asatir. Nah, itu adalah asatirul awwalin, itu dongeng orang terdahulu. Ini mereka yang pendusta, mereka yang pendosa jemaah sekalian. Tidak mendatangkan manfaat itu Al-Quran bagi dirinya. Dibacakan Al-Quran, subhanallah, dianggap itu dongeng, dianggap cerita orang yang dulu-dulu. Nah, taib. Dan saya cukupkan sampai di sini. Nah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala itu menjauhkan kita dari fujar, dari kedurhakaan, dari kefasikan, dari maksiat, dari dusta, dari tindakan yang melampaui batas, dan juga dosa-dosa yang lainnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah mengancam kita di ayat-ayat yang telah kita pelajari saat ini. Ini yang mungkin kita bisa sampaikan, dan saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan tentunya pasti banyak kekurangan, dan yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru itu datang dari kami. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.